Salam sehat buat kita semua, terutama kepada anak didik siswa kami. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu ya, dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah tercinta kita ini. Baik, Bapak juga mengucapkan selamat kepada kelas 11 telah menjadi kelas 12. Semoga di semester ini semakin lebih baik lagi ya. Baik, untuk memulai materi kita, buka buku kalian halaman 2. Kita akan belajar tentang musik tradisi dan musik mancanegara ya. Sebelumnya Bapak sudah mempersiapkan materi ini dalam berbentuk PowerPoint. Jadi kalian bisa nanti melihat, Bapak akan jelaskan itu, dan Bapak harap kalian perhatikannya dengan baik ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Musik tradisi dan modern. Baik, apa itu musik tradisi? Di kelas 10 dan kelas 11 kita sudah mempelajarinya ya. Ini hanya sekedar akan mengingatkan kembali apa itu musik tradisi. Musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Itu dia. Bapak udah pernah menjelaskan ini kan. Yang kedua, apa itu musik modern? Musik modern adalah musik yang dibangun berdasarkan komposisi yang jelas, komposisi atau bentuk yang jelas, seperti sistem notasinya, ada tangga nadanya, tekstur, dan ada instrumen yang telah dikenal luas dan mudah dipelajari. Itu dia. Ini hanya sekedar mengingatkan kita kembali ya. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu perbedaan dan persamaan musik mancanegara dan Nusantara. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu musik mancanegara. Musik mancanegara dalam arti umum adalah musik yang berasal dari negara-negara lain, dan musik Nusantara adalah musik yang berasal dari negara kita sendiri. Baik, poin pertama, persamaan. Baik itu musik barat maupun musik timur adalah ungkapan atau ekspresi manusia akan sebuah keindahan atau estetika. Ungkapan itu diwakilkan melalui bentuk suara manusia itu sendiri. Contohnya berupa lagu atau nyanyian. Yang kedua, diwakilkan melalui bunyi-bunyi alat musik. Itu dalam bentuk nada-nada ya. Contohnya dalam bentuk suara manusia tadi, jika manusia itu sedang merasa sedih, senang, dia akan membuat sebuah ungkapan melalui lagu atau nyanyian. Begitu juga dengan bunyi alat musik ya. Yang kedua, musik sebagai sarana hiburan ya. Kita mengetahui pada umumnya musik memang adalah sarana hiburan, baik itu di televisi, baik itu kita menonton sebuah konser langsung, dan masih banyak lagi. Musik juga sebagai sarana aktualisasi diri, atau bisa disebut sebuah sarana yang mewakili perasaan manusia itu sendiri.
Contohnya Bapak nih lagi sedih. Jika Bapak mendengarkan sebuah lagu, mungkin Bapak akan merasa tenang. Itu dinamakannya efek dari lagu tersebut. Itu mungkin bisa membuat hati Bapak jadi tenang, adem, dan lainnya. Yang ketiga adalah ritual. Musik sebagai sarana ritual. Musik sarana ritual ini dapat kita jumpai di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh deh. Kita ambil contoh dari suku Batak Toba. Dalam suku Batak Toba itu ada sebuah sebuah aliran kepercayaan. Orang-orang ini disebut para malim, ya. Jika ada nanti waktumu atau setelah wabah ini berlalu, kalian bisa pergi atau jalan-jalan ke desa orang ini. Kampung orang ini terdapat di Lagu Boti sana, ya. Dan bisa juga kalian lihat dari media YouTube. Kenapa Bapak alihkan ke sana? Karena orang itu sangat masih melaksanakan kegiatan ritual, tapi ada musiknya gitu. Musiknya memakai gondang bolon. Bapak udah pernah jelaskan gondang bolon kan? Yang ada taganing, sarone bolon, gong, itu dia. Baik, untuk yang terakhir adalah upacara keagamaan. Pada zaman dulu di barat sana ada nama aliran musik itu Gregorian. Ini sangat mempengaruhi agama di sana, yaitu agama Katolik. Di dalam gereja itu, gereja Katolik sendiri itu lengkap, ada musiknya, ada paduan suaranya. Dan di musik tradisional juga sudah ada seperti itu. Pada zaman milenial ini kita sudah dapat menyaksikannya. Contohnya adalah musik tradisional sudah dipadukan dengan musik modern. Kita bisa jumpai itu di ada beberapa gereja. Itu dia. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu perbedaannya. Baik, sistem tangga nada musik barat mempunyai sistem nada yang disusun berdasarkan frekuensi yang tetap dan jarak nada yang sama, sehingga menghasilkan sistem nada diatonis. Itu ada 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, dikatakan berdasarkan frekuensi yang sama, yang tetap, dan jarak nada yang sama. Ini artinya tidak berubah-ubah lagi, karena ini sudah disepakati gitu, ya. Contohnya lagu orang itu sudah ada nadanya, itu tidak bisa diubah lagi karena udah itu bentuk nadanya. Kalau di musik timur sendiri mempunyai sistem nada yang jarak nadanya tidak sama dalam satu oktav, artinya masih bisa berubah-ubah. Kita ambil contoh terdekatnya, pemain seruling orang Batak sama, contohnya ada 2 orang itu pasti beda nada-nada yang dimainkannya, tidak akan mungkin sama. Kalaupun sama, ya pada umumnya pasti ada yang beda. Kalau kita ke lebih jauh lagi, kita bisa ke India. Di India, di sana lebih unik. Di India ada nama tangga nadanya Shruti.
mereka mempunyai tangga nada yang unik karena pada umumnya tangga nada kita adalah 7 nada. Yang kita pakai adalah sistem nada orang barat kan. Nah, di India lebih unik lagi. Sebelumnya kita mempunyai sistem nada diatonis. Kita mempunyai 7 nada, itu masih bisa dinaikkan nada dari awal. Contohnya do masih bisa kita naikkan menjadi di. Begitu juga dengan selanjutnya do, re, mi, fa, sol, la, si sampai do kembali kan. Nah, di India sendiri lebih unik karena apa? Di India ada nama tangga nada Shruti. Tangga nada yang kita naikkan dari nada awal bisa dinaikkan lagi. Itu bisa Bapak tunjukkan nanti videonya di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik. Yang selanjutnya adalah musik barat berkembang berdasarkan teknik komposisi, praktik memainkan musik. Karena apa mereka berkembang dengan cepat? Mereka betul-betul mempunyai sistem nada yang jelas. Artinya itu sudah disepakati dari awal. Bagaimana jarak nada, bagaimana frekuensi nada, itu sudah disepakati. Dan bagaimana mereka berkembang dengan cepat? Karena memang mereka sangat contohnya mulai dari usia dini mereka sudah disekolahkan atau di les dengan diberi sebuah wadah untuk mengembangkan bakat mereka ya. Jadi di musik tradisi itu sendiri, disinilah kelemahan kita. Jadi karena apa? Musik tradisi hanya merupakan proses memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu sarana ritual dan sebagai hiburan. Contohnya, kalau ada orang pesta baru kita memerlukan, ya katakanlah kita harus menghadirkan sebuah grup musik gitu loh. Hanya sekedar artinya musik itu sendiri belum mempunyai tempat di hati masyarakat kita. Itu dia. Baik, selanjutnya adalah karya musik barat dihasilkan oleh seorang komponis. Apa itu komponis? Ya, komponis adalah orang yang membuat nada-nada, tangga nadanya, membuat bagaimana aransemen musiknya, bagaimana sebuah ciptaan ini menjadi karya yang sangat bagus. Kalau karya-karya musik di timur ini atau tradisi dihasilkan oleh permainan kolektif dalam sebuah kelompok musik, artinya berkembang dengan seadanya gitu. Contohnya Bapak bisa memainkan sebuah alat musik tradisional namanya taganing kan. Bapak bisa memainkan itu bukan seperti orang barat dengan pakem-pakem atau peraturan-peraturan yang sudah mereka buat. Kita kan memainkan alat musik tradisional ini lebih kerasa gitu. Kita memainkan ini karena kita melihat orang-orang tua kita di kampung, kita memiliki rasa ingin tahu gitu. Bagaimana permainan, kita melihat, baru kita diajari, baru berproses dan ya bisalah memainkan sebuah alat musik. Itu dia. Baik, dan selanjutnya pola pembelajaran musik barat biasanya diawali oleh individu untuk membuat sebuah grup. Ya, dikatakan pola pembelajaran mereka harus diawali dengan individu. Betul. Karena untuk menggabungkan musik mereka, ketika individu sudah mampu memainkan sebuah instrumen, sangat gampang. Jadi terbentuklah sebuah contoh orkestra ini. Si A bisa memainkan violin, si B bisa memainkan viola, si C bisa memainkan cello. Ini sudah gampang membentuknya.
beda dengan di musik tradisi. Pola pembelajarannya harus dilakukan di dalam kelompok gitu. Contohnya kita ambil contohnya musik dari Nusantara kita ini, musik gamelan. Di musik gamelan itu ada kenong, gong, boning, dan gambang. Ini tidak bisa dimainkan seorang individu karena ini sudah lebih dari satu instrumen. Ada kenong, gong, nggak mungkin bisa diamankan kan, karena ya logika saja, dia punya dua tangan, nggak mungkin memainkan gong dengan kakinya. Nah, itu dia. Sama ini seperti di permainan ansambel Batak Toba. Nah, seperti kita sudah pernah praktik tagading kan, itu bisa dimainkan satu orang. Bapak buat dua orang biar lebih gampang mempelajarinya. Nah, tapi kan itu tidak bisa, ansambel Batak Toba itu tidak bisa dimainkan satu orang karena di ansambel itu terdapat gong, katakanlah seruling, kecapi, sarunai. Nggak mungkin dimainkan satu orang kan. Jadi harus dilakukan dengan bersama-sama, dan itu bisa menjadi sebuah karya yang bagus. Baik, poin terakhir adalah musik timur lebih digunakan sebagai sarana ritual. Ini adalah sebuah nilai positif bagi kita, karena kan di masyarakat kita timur ini masih menjunjung nilai-nilai tradisi itu. Jadi kalau ada sebuah acara ritual tanpa musik itu bagaikan kita makan nasi tanpa lauk, tanpa ada temannya nasi itu. Kenapa nilai positif Bapak bilang? Karena musik timur itu tidak bisa dikritik. Kalau musik barat bisa dikritik. Karena apa? Musik barat sudah mempunyai sebuah kesatuan atau kesepakatan nada yang dibuat. Kalau kita di musik timur ini ya karena kita masih menganut sistem turun temurun, itu bisa saja berubah-ubah. Contohnya dari generasi pertama, permainan seruling itu permainan kita katakanlah satu repertoar atau satu lagu, bisa saja di generasi kedua itu berubah, katakan entah terpotong ada 3 nada, 4 nada. Itu kan sudah mempengaruhi sampai ke generasi selanjutnya. Itulah nilai nilai negatif sama kita. Tapi itu menjadi sebuah nilai positif karena musik tradisi kita tidak bisa dikritik. Karena musik barat ada sebuah kesatuan yang tidak bisa diubah lagi gitu loh. Tapi untuk nilai negatifnya adalah musik kita hanya berjalan di tempat, atau pola permainan musik kita hanya di situ-situ saja. Kalau orang barat tidak, mereka semakin berkembang karena ketika dikritik pasti ada yang diubah kan gitu. Ketika dikritik pasti ada yang diperbaiki gitu. Jadi intinya adalah musik barat itu dan musik timur itu mempunyai nilai-nilai positif dan minus gitu. Baik, sampai situ dulu materi kita. Untuk minggu depan Bapak mungkin akan menunjukkan tadi videonya bagaimana tangga nada orang India itu ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.